وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan ulun mengingatkan kita semua, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di penghujung bulan Muharram 1443 Hijriah tahun ini, marilah kita merenungi kembali hakikat keberadaan kita di dunia ini. Manusia yang merupakan makhluk dengan penuh anugerah dari Allah berupa akal dan pikiran serta hati nurani. Saat ini berbagai macam manusia ada di muka bumi. 7,7 miliar orang penduduk dunia hari ini. Begitu berat beban dunia. Oleh karenanya, diprediksikan dari tahun 2050 yang akan datang, tidak kurang 10 miliar penduduk dunia ini. Tugas manusia sesungguhnya adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi dan menjadi rahmatan bagi seluruh alam semesta. Untuk itulah hendaklah kita sebagai seorang muslim bekerja dengan sebaik-baiknya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, mengabdi kepadaku saja. Surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian tugas kita adalah bekerja sesuai dengan perintah Allah. Dalam surah At-Taubah yang berbunyi: Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakanlah kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Mu'adz bin Jabal berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna rahal islami dairah faduru ma'al islami haitsu dara. Sesungguhnya Islam itu terus berputar, bergerak, maka hendaklah kalian ikuti kemana Islam itu berputar, kemana Allah melalui kitabnya menyuruh kalian untuk bergerak. Ketahuilah sesungguhnya Al-Quran akan terpisah dengan kekuasaan,
maka jangan pernah kalian memisahkan diri dari pedoman hidup Al-Quran tersebut. Ketahuilah sesungguhnya akan datang kepada kalian suatu penguasa yang memutuskan perkara untuk kepentingan diri mereka sendiri dan tidak memutuskan untuk kepentingan orang banyak. Jika kalian tidak menaati mereka, niscaya mereka akan membunuh kalian bahkan. Namun jika kalian menaati mereka, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, dalam situasi seperti itu apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi SAW menjawab, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para pengikut Nabi Isa bin Maryam. Mereka digergaji dengan gergaji besi dan disalib di batang kayu. Mati di atas ketaatan kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam kemaksiatan kepadanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di era industri hari ini 4.0 kata orang, berbagai macam semua serba digital, robotik, kecerdasan buatan, semua serba otomatis, semua dalam genggaman handphone kita. Berbagai macam profesi silih berganti datang, tapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu tugas kita adalah menjadi khalifah dan beribadah kepada Allah saja. Apapun profesi kita hari ini, sebagai apapun kita hari ini, maka ketaatan kita kepada Allah di atas segala-galanya. Ada COVID-19 atau tidak ada COVID, ada wabah atau tidak ada wabah, maka ketaatan kepada Allah itulah yang harus kita dahulukan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menjawab berbagai macam tantangan ayat ini, kaum muslimin hadir di tengah-tengah manusia dalam bentuk kekhalifahan sejak Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, Bani Utsmani yang terakhir di abad ini. 661 sampai 750 Masehi, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah berdiri di Damaskus, Suriah. Hari ini Aleppo yang luluh lantak oleh perang saudara adalah sisa-sisa dari kejayaan Islam di era Bani Umayyah. Kemudian pada dinasti Bani Umayyah inilah sesungguhnya kaum muslimin berhasil menaklukkan Spanyol, Afrika Utara, Khurasan, Bukhara, sampai dengan perbatasan Tiongkok. Dan hampir 100 tahun usia kepemimpinan Bani Umayyah, 14 orang khalifah silih berganti memimpin. Yang terkenal adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin besar pada zamannya. Di era kedua dinasti umat Islam, yaitu di bawah kekhalifahan Bani Abbasiyah yang melanjutkan Bani Umayyah, berkuasa hampir 700 tahun, dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi, dengan khalifahnya yang terkenal dan kita pasti tahu, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid yang memimpin di era 789 sampai 809 Masehi. Selama kepemimpinan Harun ar-Rasyid lah perpustakaan besar didirikan yang terkenal yang bernama Baitul Hikmah. Lalu kemudian saat itu orang-orang belajar di ibu kota peradaban dunia, di ibu kota pengetahuan dunia saat itu, yaitu Baghdad, Irak hari ini. Baitul Hikmah menjadikan referensi berbagai macam karya monumental yang berhasil di era kepemimpinan kekhalifahan Utsman Harun ar-Rasyid. Keamanan, kesejahteraan, pembangunan tempat-tempat ibadah dan sarana pendidikan, berbagai macam ilmu kesusastraan, kebudayaan, aktivitas ilmiah adalah tanda-tanda kebesaran dari kekhalifahan Bani Abbasiyah ini. Kemudian datanglah Hulagu Khan dengan tentara Kubilai Khan mengeluluh lantakkan Baghdad sebagai ibu kota peradaban dunia hari itu. Jutaan buku ditumpahkan ke Laut Hitam dan kemudian ilmu pengetahuan pun hilang saat itu. Masyiral muslimin rahimakumullah, di akhir abad ini di bawah kekhalifahan Bani Ottoman atau Bani Utsmani
Kekhalifahan Utsmani yang terkenal hari ini beribu kota di Istanbul atau Turki merupakan kekhalifahan Islam yang sangat kuat yang menguasai semenanjung Arab hingga Asia Selatan. Turki Utsmani berusia 625 tahun usianya. Oleh karenanya, di bawah kepemimpinan Khalifah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang tidak pernah ditaklukkan sebelumnya. Usia benteng ini 1000 tahun. Berbagai macam peradaban Bizantium, peradaban Romawi Timur adalah simbol peradaban yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 1200 tahun lebih umat Islam memimpin kekhalifahan dari Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah dan sampai yang terakhir Bani Utsmani. Semua itu bermula dari perintah Allah untuk fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Di Darul Arqam yang sempit, keluarlah kalian, serulah manusia, cegahlah mereka dari kemusyrikan. Kemudian dengan semangat wakuli malu tadi, bekerjalah kalian. Maka kekhalifahan umat Islam memberikan cahaya bagi kemajuan dunia ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana dengan kondisi umat Islam hari ini? Kita harus yakin dan percaya bahwa pada saatnya kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah akan segera terwujud, yaitu ketika Allah berfirman, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk menyeru kepada manusia, mencegah daripada kemungkaran dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segera kita menjadi bagian dari kebangkitan umat ini. Lebih-lebih umat Islam di kota Banjarmasin hari ini akan berusia 495 tahun kota ini pada tanggal 24 September yang akan datang. Mudah-mudahan kota Banjarmasin kita menjadi kota nang baiman, barasih wan nyaman di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hazzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala abadil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin la yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibadukas salihun
wa na'udzubika min syarri ma sta'adzuka minhu ibadukas salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Insya